Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala ahlal ibadah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman uryanun wa libasu at-taqwa wa zinatul haya wa samratuhu bil ilmi. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin, segenap dewan kemakmuran Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan segenap, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Fatihah ini kita niatkan untuk guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Sayuti yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan bisa bersama-sama kita lagi. Wassalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا يا أكرم الخلق من لمن عنوذ به سواك عند الهلول الهدس الآمم يا رب والحبيب الذي ترجى الشفاعته لكل حول من الأهوال والقلم يا ربي بال يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا ربي بمصطفى بلغ القرآن
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah ini kita dapat duduk di tempat ini, kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang manusia, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan sebagaimana rutinitas setiap malam Kamis, yaitu kita melaksanakan thalathul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mudah-mudahan menjadi satu wasilah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu. Karena kalau orang yang menuntut ilmu itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'ata fi majlis ilmi khairun min alfi rakatis sholatis sunnah. 1 jam saja kita duduk di majlis ilmu, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 rakaat salat sunnah. Alhamdulillah. Cuman pertanyaannya, Pak, kalau mau ditanya sampai umur kita sekarang nih, di sini yang paling tua siapa? Enggak ada yang ngaku. Belah pojok. Ya Allah, misahin dewek ya. Ya kalau kita ngukur, mohon maaf Pak, umur kita sampai dengan malam hari ini, sampai dengan hari ini nih, mohon maaf, kira-kira udah pernah kita sholat 1000 rakaat? Belum pernah. Kelihatan sih dari jidatnya. Iya. Jadi kita kadang-kadang kalau pusing Pak, hidup kita kan kebanyakan pusing ya Pak. Kebanyakan pusing, kebanyakan senang Pak. Halo? Ada yang bilang dua-duanya, ada yang pusing. Hidup kita kebanyakan senang apa kebanyakan pusing? Enggak ada yang kompak ini, bapak-bapak mah. Kebanyakan senang, kebanyakan pusing. Kebanyakan coba. Pusingnya mikirin apa Pak? Mikirin apa Pak? Kebanyakan kita pusing karena urusan dunia. Dulu kita mohon maaf datang, misalkan kalau di sini ada yang dari Jawa datang ke Jakarta, modal nekat, mohon maaf cuman bisa ngontrak sekamar doang. Betul? Betul. Nekat kita dari kampung datang ke Jakarta, cuman sepetakan doang, datang ke Jakarta. Ikhtiar kita yang kita cari, bagaimana kita ketika hidup dari kampung pindah ke kota. Kalau dari kampung ke kota namanya apa Pak? Halo? Transmigrasi. Mau pada pindah ke kota yang baru. Ini najong dah gua mah. Urbanisasi. Perpindahan dari desa ke kota. Satu tujuannya, pengen ntar ketika kita pindah dari desa, pindah ke kota, mohon maaf, taraf hidup kita lebih baik sebelum kita, mohon maaf, ketika kita tinggal di kampung. Betul? Betul. Yang kita pikirin dunia, sampai dengan umur kita saat ini, mohon maaf, ada yang udah enggak doyan makan ada di sini. Namanya nyengir semua. Ada nggak yang udah nggak doyan makan? Ustaz, saya mau udah nggak doyan makan, Ustaz. Udah tanda-tanda itu berarti. Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Coba di sini jujur aja deh, jangan pakai suka ngebohong sama saya mah di Masjid At-Taqwa ini. Walat kalau ngebohong mah. Coba
bapak-bapak di sini sekarang nih yang ada di sini jamaah semua makan sehari berapa kali? 3 kali yang kelihatan. Betul. 3 kali yang kelihatan. 3 kah? 3 kali. Setiap hari tuh perut kita makan sehari 3 kali. Begitu umur udah 50 tahun, nggak taunya perut kita ada gangguan. Ada lantaran kita makan sehari 3 kali. Kadang-kadang kita mohon maaf sayang, pertanyaannya Bapak sayang sama diri Bapak. Halo? Namanya pada meriang semua ini. Nggak usah serius-serius Pak, ngaji sama saya mah ngaji yang bener mah sama Kiai Sayuti. Sama saya mah ngaji santai aja Pak. Ya betul ya Pak? Iya nggak Pak? Lah kita kan emang kelihatan nih muka-muka susah semuanya. Puyeng aja dari masjid. Ini ke masjid aja pengen tenang katanya, pengen kagak puyeng. Ntar keluar dari masjid puyeng lagi aja. Pak, sayang nggak sama diri kita? Bener sayang sama diri kita? Yakin? Orang cahaya saya kayaknya nih. Iya, kita kadang-kadang terasa punya kaki ketika kaki kita sakit. Kita berasa punya perut ketika perut kita sakit. Kenyang. Yalah hidup madang doang yang dipikirinya. Kita terasa punya kuping ketika kuping kita budeg. Betul. Kita terasa punya hidung ketika hidung kita meler. Ngomong meler, hidung aja dipegangin. Betul. Berarti berasa itu dia punya hidung. Berasa punya hidung. Iya, kalau kita mohon maaf semakin bertambah tahun, semakin hakikatnya mohon maaf Pak, umur itu ibarat es batu. Ibarat es batu. Mau dipakai enggak dipakai, yang namanya es batu mah cair. Sama umur juga begitu Pak. Mau jadi orang bener, mau kagak jadi orang bener, waktunya mati rumahnya takut ini. Kayaknya dilimpahinnya sama yang tua. Emang kalau ngukur hukum alam biasanya yang tua gua lagi aja Ustaz. Nggak bisa Pak, umur mah nggak bisa begitu. Umur mah rahasia dari Allah Subhanahu. Jadi bagaimana mohon maaf kita menjadi orang baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Insya. Pertanyaannya, kita sudah manfaat belum buat keluarga? Udah nyenengin bini? Udah nyenengin bini? Udah. Baru tibang dapat job juga udah lagunya mentah aja, mikirnya kawin aja. Ketahuan udah pengen aja udah. Orang mah yang ada aja, atu aja udah dimanfaatin, senengin Pak. Pak, betul. Atu aja manfaatin, kita bermanfaat enggak untuk istri kita? Insya Allah. Coba kita kebanyakan ngebohongin bini apa enggak pernah ngebohongin bini?
Ada di sini yang nggak pernah ngebohongin bini, ada? Yang mana orangnya? Najong dah gua mah. Dikit-dikit main ke Cempaka, dikit-dikit main ke Cempaka. Ngapain tahu itu? Dah. Bagaimana kita mohon maaf di sisa umur kita ini bisa manfaat minimal buat keluarga, minimal buat keluar. Coba bapak nih setiap hari pusing, mohon maaf, setiap hari habis beduk subuh keluar dari rumah, yang bapak pikirin siapa? Yang jawab cuma satu orang, yang lainnya duda semua ini. Bentar lagi Walitron akan datang. Pak, pagi keluar yang dipikirin siapa? 3 orang yang jawab. Setiap hari kita keluar dari rumah, mohon maaf, orang laki yang kita pikirin adalah anak, istri. Tiap hari kita banting tulang sampai keringet, mohon maaf, ngerucuk kemana-mana, karena pengen, mohon maaf, memberikan kebahagiaan kepada anak istri. Cuma kadang-kadang kita mohon maaf, yang kita pengen istri, mohon maaf, kita nggak pernah mikirin diri kita sendiri. Coba ntar bapak ini kalau kata malaikat, kelihatan nih kan biasanya kalau duduk begini lama sedikit juga udah kesemutan mulu ya. Betul? Udah ada yang blonjor. Belum juga 15 menit udah blonjor aja. Udah ada yang kesemutan aja. Itu kalau kata guru saya, kalau yang kesemutan Pak, mohon maaf Pak, itu malaikat Ijroil lagi nyoba-nyoba. Gua kedet apa kagak nih aki-aki ya? Gua kedet, lagunya songong banget nih aki-aki. Jangan disangka, mohon maaf, di masjid ini nggak ada setan Pak. Pertanyaannya, di masjid ini ada setan nggak Pak? Banyak. Ini setan semua. Di mana itu setan? Sebelah kiri. Yang pertama setan adanya di pantat. Udah nggak usah lama-lama, lihat di Bang Ustaz Congli apa yang diomongin sih. Yang kedua di mata, pelatat, pelotot, nyengir kagak. Saya pernah ngisi di rumah sakit Pak, di rumah sakit di daerah Pondok Bambu. Kata dokter, Pak Ustaz, tanda-tanda kehidupan itu adalah ketika yang diajak berinteraksi ada memberikan respon, ada memberikan respon. Kalau dia memberikan responnya dengan mata doang, pelatat, pelotot, itu orang lagi ada di ruangan ICU. Makanya kalau yang pelatat pelotot doang di sini sama Ustad bentar lagi masuk ruang ICU. Iya Pak, hidup mah jangan pakai dibikin susah. Betul Pak? Betul Pak? Susah memang udah turunan. Udah nyengir aja udah. Sahabat Umar bin Khattab satu ketika berjalan-jalan di kota Madinah. Berjalan-jalan di kota Madinah. Ada yang kenal Umar bin Khattab? Halo? Ada yang kenal Umar bin Khattab? Belum. Lah, taklim udah setiap hari kagak kenal Umar bin Khattab. Jarang ketemu. Lu emang udah borang sono dia mah. Gimana mau ketemunya? Tahu Ustadz, minimal begitu, tahu. Ada yang sok-sokan kenal Ustadz. Lah kenal di mana? Kalau kenal mah bisa ngopi.
Umar bin Khattab satu ketika berjalan-jalan di kota Madinah. Khalifah Umar bin Khattab. Satu ketika Khalifah Umar bin Khattab melihat, mohon maaf, seorang anak kecil. Melihat seorang anak kecil. Anak kecil itu sedang memainkan burung. Sedang mempermainkan burung. Maka Khalifah Umar bin Khattab menghampiri anak kecil itu. Seorang anak kecil yang sedang mempermainkan burung. Maka dihampirilah oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Lalu dia berbicara kepada anak kecil yang sedang mempermainkan burung itu. Singkat cerita, Khalifah Umar bin Khattab membeli burung yang sedang dimainkan oleh anak kecil. Dibawa burung itu, dibawa dari hadapan anak kecil, burung yang sudah dibeli oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika jauh dari anak kecil itu, Khalifah Umar bin Khattab melepaskan burung yang tadi sedang dimainkan oleh anak kecil. Dilepaskan burung itu. Lalu singkat cerita, Khalifah Umar bin Khattab dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna lillahi. Khalifah Umar bin Khattab diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu ketika penduduk yang ada di kota Madinah, ada satu penduduk di kota Madinah yang bermimpi bertemu Khalifah Umar bin Khattab. Yang Khalifah Umar bin Khattab sudah meninggal dunia. Lalu penduduk ini dalam satu mimpinya berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, gerangan apa yang membuat engkau, Khalifah Umar bin Khattab, dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan keadilanmu sebagai seorang pemimpin? Apakah dengan ketawaduanmu sebagai seorang pemimpin? Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang sangat adil, yang sangat tawaddu. Lalu dijawab oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang membuat aku dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena keadilanku, bukanlah karena ketawaduanku, tapi yang membuat aku dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena wasilah, satu nilai kebaikan, aku melepaskan burung yang sedang dipermainkan oleh anak kecil. Wasilah hanya melepaskan burung yang sedang dimainkan oleh anak kecil, Khalifah Umar bin Khattab dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa. Makanya ntar kalau di rumah punya burung, buru-buru lepasin. Terusnya Haji Irfan bisa, burungnya banyak lagi. Nah itu mah kalau mau masuk surga, betul. Kalau mau masuk surga, kalau mau masuk surga, Khalifah Umar masuk surga wasilah, walisilah, lepasin burung. Ntar pulang sholat isya, lepasin burung semua ada di rumah. Setuju Pak? Lu jualan Ustaz, murah, mahal. Wah elah, ilallah. Suaranya udah mantep, murah, udah dilepasin. Lo kan gak ada cara lain masuk surga. Nah ini mah kalau mau ngikutin Khalifah Umar bin kalau mau ngikutin Khalifah Umar bin kebaikan tuh Pak.
satu kebaikan yang mohon maaf sepele. Sepele. Tapi karena mohon maaf, keridoan, keikhlasan Khalifah Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita nih Pak punya saudara nih, rata-rata punya saudara, punya adik, punya abang, betul nggak Pak? Nih saya mau nanya nih Pak, jujur sama bapak-bapak, kadang-kadang kita suka ada bahasa saudara sama saudara, duit mah nggak ada saudaranya, betul nggak? Ada nggak tuh bahasa seperti itu? Pertanyaannya, kalimat itu baik apa tidak baik? Baik. Kalimat itu baik apa tidak baik? Kalau nyebut baik ketahuan orang koret. Kalau ada bahasa saudara sama saudara, Ustaz, duit mah gak ada saudaranya. Mohon maaf, kira-kira Bapak punya duit berapa puluh juta, itu duit bisa dibawa enggak ntar kalau Bapak mati? Bisa kagak? Kagak. Kita kadang-kadang mohon maaf, sama saudara aja perhitungan. Perhitungan. Sampai kita aku punya orang tua ninggalin, mohon maaf, warisan 2000 meter di aku sama kita. Ada yang begitu Pak? Ada enggak? Pantes enggak kita ngaku begitu? Pantes kagak? Itu tanah 2000 meter yang beli siapa? Wah, Irfan. Bapak kita, betul. Bapak emak kita jerih payah ngumpulin, bisa ada punya tanah 2000 meter. Kita ngaku-ngaku, pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Enggak pantas. Nia, rumahnya ada ini urusan pribadi itu. Kadang-kadang kita berkelahi sama adek tibeng karena urusan warisan doang. Yang namanya saudara, mohon maaf, kalau istri ada bekasnya Pak. Kalau istri ada mantan istri, betul. Mantan suami, betul. Kalau saudara ada bekasnya. Itu bekas abang gua itu Bang Haji Irfan. Ilokan. Itu bekas adek gua itu. Ada nggak Pak yang begitu? Kagak ada Pak. Makanya semaksimal mungkin kita mohon maaf, kalau pengen dapat nilai kebaikan Pak, bermanfaat untuk saudara dulu. Jangan kita mentang-mentang kita udah paling hebat, punya saudara, mohon maaf, dibudakin. Ada yang begitu, ada. Yang mana orangnya? Umumnya pura-pura bego. Ada juga kalau punya saudara, majuin. Maju, punya abang susah, bantu. Kalau kita punya. Cuman yang dibantu juga punya pikiran. Jangan mau dibantu baik. Betul? Betul? Ada di sini begitu? Agak kelihatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya, minimal bermanfaat untuk keluarga dulu Pak. Untuk keluarga dulu. Jangan kita sedekah jor-joran kemana-mana. Saudara kita belangsak. Ada yang begitu, ada Pak? Sebelum kita jor-joran kemana-mana, saudara dulu bantuin. Kita maju, saudara juga kudu mah. Kita sebagai abang punya adik susah, belangsak, bantuin. Biar dia menjadi orang maju. Itu aja Pak. Ini yang terjadi Pak. Semakin kesini mohon maaf, apalagi sekarang urusan medsos, gila ribet urusannya, betul. Kalau dulu orang tua kita sering sebut, mohon maaf,
mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jempolmu adalah harimaumu. Makanya kita mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya, minimal bermanfaat untuk keluarga kita, insya. Dan yang paling utama Pak, mohon maaf Pak, mumpung kita masih hidup, kalau ada orang tua, kalau ada emak masih ada Pak, mohon maaf Pak, senengin dah, senengin. Kalau masih ada bapak, senengin. Terasa nanti ketika mohon maaf, baru kembali nih Bapak Haji Irfanto ngehaulin orang tuanya. Terasa ketika orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini. Makanya benar, satu pelukan kepada ibu kita yang masih hidup itu lebih hebat dibandingkan 1000 kali kau peluk cium nisan ibu bapakmu yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksimalkan, mudah-mudahan semuanya kita menjadi manusia-manusia yang baik, yang selalu ingin mencari ridho orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Maka ridhonya Allah ada di dalam keridhaan orang tua. Ketika kita ingin menjadi orang hebat, maka mohon maaflah, carilah ridho orang tua. Maka ketika kita ingin mohon maaf menjadi orang yang baik, maka cari ridho orang tua kita. Hingga kelak ketika nanti Allah benar-benar selamatkan kita di padang mahsyar, satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat menatap wajah ayah ibu kita, istri kita, anak-anak kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.